Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang hebat? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Hari ini kita kembali belajar masih tema 4 globalisasi, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 4. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Muatan pembelajaran kita kali ini, bahasa Indonesia, materinya teks eksplanasi, dengan membuat pokok pikiran paragraf dan membuat ringkasan. Lalu PPKN, keragaman ekonomi, sikap menghadapi dampak globalisasi, dan IPS tentang kerjasama ASEAN. Di sana nanti akan dijelaskan bentuk, peran, dan manfaat kerjasama dengan ASEAN. Yang pertama, kita akan belajar menulis pikiran pokok paragraf. Seperti materi yang pernah Ibu berikan sebelumnya, pikiran pokok paragraf itu sama dengan gagasan pokok atau gagasan utama, yang artinya ide dasar atau pembahasan inti yang tertulis dalam setiap paragraf. Nah, contohnya nih, ada sebuah paragraf. Pada era digital yang serba modern ini, banyak orang yang enggan melangkahkan kakinya ke pasar tradisional. Pasar tradisional memang identik dengan kusam, bau, dan becek, sehingga mayoritas orang lebih memilih berbelanja di supermarket atau pusat perbelanjaan modern. Faktanya, banyak pasar tradisional yang kini telah dibangun dan diubah menjadi tempat jual beli yang bersih, aman, dan nyaman. Nah, sekarang kita coba tentukan pokok pikiran paragrafnya, yaitu pada era modern ini, banyak orang yang enggan ke pasar tradisional dibandingkan pasar modern. Di sini bisa kita lihat kalimat awalnya pada era digital yang serba modern ini, kita singkat saja menjadi pada era modern ini. Banyak orang yang enggan ke pasar tradisional dibandingkan pasar modern. Jadi kalimat yang banyak orang yang enggan melangkahkan kakinya ke pasar tradisional bisa kita ubah sedikit. Jadi tidak harus kaku satu kalimat seperti itu. Yang jelas tujuannya apa yang kita buat dari paragraf ini menjadi sebuah gagasan pokok. Kita akan belajar membuat ringkasan. Nah, sebelumnya Ibu jelaskan dulu apa itu ringkasan. Ringkasan adalah penyajian singkat suatu wacana. Bagaimana langkah-langkah membuat ringkasan? 1. Kita harus memahami dulu isi bacaan secara keseluruhan. 2. Mencatat atau menandai kalimat atau gagasan-gagasan pokok tiap paragraf. Boleh kalian gunakan stabilo atau pensil. Yang ketiga, menyusun kembali atau gagasan-gagasan pokok tersebut disusun menjadi sebuah tulisan yang utuh. Nah, misalnya ada teks bacaan, ada 5 paragraf. Paling tidak nanti ada 5 kalimat yang disusun menjadi 1 paragraf. Yang keempat, memeriksa kembali penggunaan bahasa dan ejaan. Jadi ejaannya sudah sesuai belum dengan KBBI? Nah, itu yang cara dapat membuat ringkasan. Selanjutnya, kita akan belajar menentukan sikap yang harus diperhatikan untuk menghadapi dampak yang timbul akibat globalisasi. Seperti yang pernah kita pelajari bahwa globalisasi itu mempunyai dampak positif dan negatif. Lalu bagaimana kita menghadapinya?
Sikap yang harus dilakukan yang pertama sikap bijaksana, yaitu menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta membuka diri terhadap pengaruh globalisasi. Jadi harus terus belajar ya nak. Selanjutnya sikap waspada, yaitu dengan cara mempertahankan jati diri bangsa. Tidak perlu ikut-ikutan budaya yang tidak sesuai dengan jati diri kita. Yang ketiga, sikap selektif. Apa itu selektif? Yaitu memilih mana yang baik dan membuang yang buruk. Selanjutnya, sikap mempertahankan nilai-nilai pergaulan sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Jadi, tidak perlu kita meniru-niru pergaulan yang tidak sesuai dengan kepribadian kita, apalagi dengan agama yang telah kita anut. Selanjutnya kita akan belajar tentang kerjasama Indonesia dengan ASEAN. Bentuk kerjasama ASEAN itu banyak sekali. Ada yang di bidang ekonomi, ada yang di bidang politik, ada pula di bidang-bidang lainnya. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Yang pertama, pembukaan pusat promosi ASEAN. Tentunya Indonesia di sini ikut bekerja sama dengan negara-negara ASEAN melakukan pembukaan pusat promosi. Yang kedua, penyediaan cadangan pangan. Bersama-sama dengan negara-negara ASEAN menyediakan cadangan pangan baik untuk dalam negeri ataupun lingkungan di ASEAN. Yang ketiga, penyelenggaraan proyek industri. Ada beberapa proyek industri yang dibangun. Contohnya pabrik pupuk, pabrik vaksin, pabrik tembaga, dan lain-lain. Yang semuanya itu merupakan industri diolah oleh negara-negara ASEAN dan keuntungannya untuk negara ASEAN juga. Selanjutnya yang keempat, membuat kawasan perdagangan bebas atau yang disingkat AFTA. Lalu kita akan mempelajari peran Indonesia, kerjasama Indonesia dengan ASEAN. Peran Indonesia apa? Banyak sekali. Peran Indonesia selain sebagai pendiri negara ASEAN, juga kemudian pernah menjadi tuan rumah KTT. Nah, dalam mewujudkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara ini, terlihat Indonesia membantu mewujudkan perdamaian konflik di Kamboja dan Vietnam. Kala itu Indonesia ditunjuk oleh ASEAN sebagai pihak penengah dalam konflik tersebut. Hebat kan? Selanjutnya kita akan bahas manfaat kerjasama ASEAN bagi Indonesia. Menurut Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia yang dilansir dari Setnas ASEAN ID, ada 3 manfaat kerjasama ASEAN bagi Indonesia. Apa saja? 1. Menciptakan stabilitas perdamaian dan keteraturan di kawasan ASEAN sehingga dapat melanjutkan pembangunan di segala bidang dan dapat mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih maju. 2. Menjalin kerjasama di bidang pembangunan dan percepatan kemajuan ekonomi, antara lain perluasan perdagangan, investasi, kepariwisataan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bidang pendidikan. 3. Sebagai wadah bagi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional di kawasan Asia Tenggara dan kepentingan bersama di forum internasional. Mudah-mudahan dengan kerjasama Indonesia dengan ASEAN ini negara kita semakin berkembang ya. Baik, sekian dulu materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.